Halo Sobat Merpati, marilah ke sini kita berbagi cerita. Apakah Sobat pernah mengalami kegagalan dalam melatih merpati? Hahaha, ayo kita bahas penyebab merpati gagal menjadi player. Hal yang paling mendasar untuk melatih merpati balap sprint atau kolongan adalah kita berikan betina yang disukai oleh si calon player kita agar kelak si merpati giringnya dalam keadaan oke. Jadi jika tahap penjodohan merpati itu berhasil, maka untuk kedepannya merpati bisa dengan mudah untuk dilatih. Lalu bagaimana jika dari tahap penjodohan menghasilkan giring yang kendor atau bahkan tidak mau giring keket sama sekali? Awas, itu berbahaya. Sebaiknya dipisahkan saja, tapi setelah merpatinya benar-benar tidak keket lagi. Jadi artinya itu adalah penjodohan yang gagal, maka diharuskan untuk diganti bininya saja. Lalu jika sudah dipisahkan, biarkan si jantan menjomblo antara 5 hari sampai 1 minggu, biarkan dia merasakan kesepian dan merenungi segala kesalahannya sampai dia bertobat. Lalu setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan dan si merpati jantan sudah gacor banget, ngebet kepengen kawin, maka kita tawarkan dia beberapa betina dengan warna yang berbeda-beda untuk dijadikan bininya. Nah, dalam fase ini, kita hanya memperhatikan si jantan lebih dominan menyukai betina warna apa, dan kita cukup merestui hubungan mereka berdua saja. Dan setelah tahapan ini selesai, kita bisa merawatnya kembali seperti biasa sampai merpatinya mengalami ngeket. Nah, setelah dari penjodohan ulang menghasilkan keket yang bagus pada merpatinya, maka itu artinya kita bisa melatihnya di lapangan selama 4 hari penuh. Lalu kita lihat juga, apakah dari puncak ngeket itu si merpati betinanya bertelur atau tidak? Jika bertelur di hari Minggu, itu artinya merpati sukses menjalani giringan pertama. Tapi jika si betinanya telat bertelur atau bahkan tidak bertelur, maka kita harus waspada. Sebab dari tidak bertelurnya si merpati betina, tidak menutup kemungkinan ke depannya kita mendapatkan masalah baru. Jadi sebab itulah calon merpati player kita harus dikasih betina yang berkualitas juga, karena hasil dari awal penjodohan itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan si jantannya. Jika berhasil dan memenuhi standar siklus merpati, maka hasilnya akan moncer saat dilatih. Tapi jika penjodohan tidak menghasilkan giring yang bagus, maka sebaiknya jangan dipaksakan untuk dilatih. Karena itu artinya penjodohannya telah gagal. Dan jika dipaksakan dilatih, dapat dipastikan burung akan ngaco dan bahkan karakternya akan rusak. Oke, brother. Jadi itulah salah satu penyebab merpati gagal jadi player atau rusak karakternya. Tentu saja, masih banyak hal lain yang bisa mengakibatkan kasus serupa, bisa jadi karena jamu tidak cocok, ataupun doping yang berlebihan, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya cukup proses alami saja. Jadi kesimpulannya adalah, jika merpati mendapati jodoh yang cocok dan bertelur setiap habis giringan, maka semakin kita rutin melatihnya, si merpati akan semakin maksimal kemampuannya. Dan lambat laun merpati kita akan bisa mengikuti lomba yang berhadiah gede sekalipun. Hahaha, jangan takut. Soal menang atau kalah urusan belakangan, yang penting kita sudah berpartisipasi dalam ajang adu kecepatan merpati balap kan? Dan sekaligus untuk menguji kualitas merpati yang kita latih itu. Oke, mohon maaf bila mana penjelasannya kurang lengkap, karena saya hanya menyebut salah satu penyebab merpati player jadi rusak.
Sekian dulu ya, sampai jumpa di Ngerumpi yang berikutnya. Mohon dukungannya dalam berkonten-konten ria ya. Semoga segala urusan brother-brother semua dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum.